Nama gue Sofia, umur gue 20 tahun. Sekarang gue mahasiswi sekalian gue intern. Nama gue Bawana, umur gue 27, status gue bisa dibilang magang, kuliah juga. Nama gue Zafarina dan umur gue 21 tahun, di sini gue intern di bagian marketing. Nama gue Asep, gue 21 tahun, gue mahasiswa dan gue lagi magang di Kilat Media. Halo semuanya, gue Sena, umur gue 20, kebetulan sekarang gue jadi mahasiswa dan juga gue internship di Kilat. Nama gue Sani, umur gue 21 tahun, tapi pendek, ya nggak apa-apa. Status gue sekarang mahasiswi, tapi gue juga lagi magang, tapi gue juga pengangguran. Nama gue Mike, umur gue 21 tahun. Saat ini gue berstatus sebagai mahasiswa, tapi gue lagi intern di Kilat Group. Nama gue Aska, umur gue 21, status gue sekarang lagi magang dan mahasiswa kuliah. Oke, nama gue Riza Rashad, gue berumur 20 tahun dan gue seorang mahasiswa yang lagi intern di Kilat. Hai, nama gue Naura, bisa dipanggil Ninut. Umur gue 20 tahun, sekarang gue jadi mahasiswa sekaligus anak intern juga. Nama gue Wira, umur gue OTW 22. Gue sekarang posisinya sebagai mahasiswa, intern di Infomedia sebagai data analis. Nama saya Endah, akang mbok kebon. Kebetulan suami itu wira swasta, jadi ibu rumah tangga merangkap sekretaris, merangkap supir juga kadang gitu. Ya, nama saya Wirang Birawa, Master Firasat. Nama gue Sandy, gue umur 22, kerja di Kilat sebagai tim di redaksi. Aku Zira, usiaku 30 tahun. Nama gue Oman, umur 28 tahun. Gue sebagai editor di Kilat TV. Nama saya Yuska, usia nyaris 35. Saat ini saya sebagai redaktur pelaksana kilat.com dan editorial Kilat TV. Bisa, kecuali nggak ada cowok. Maksudnya gimana tuh? Mungkin kalau gue ada cowok, gue lebih kayak gue beliin dia barang terus sih. Karena biar dia happy. Kalau gue nggak beliin kan kayak nanti dia kayak mana uang buat gue untuk makan, untuk apapun. Nggak bisa. Nggak. Nggak bisa? Terus terang nggak ada planning keuangan di keluarga kita. Jadi adanya berapa ya itu yang dibelanjain. Kalau baru ada keperluan, istilahnya buat bayar anak kuliah, buat beli belanja ABC itu ya kalau ada ya dibelanjain karena kita orang wira swasta. Lumayan. Lumayan maksudnya gimana? Gue lumayan bisa ngebagi uang gue ketika misalnya per bulan. Gue bisa ngebagi buat tabungan gue ataupun keinginan gue yang pengen gue beli. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Kenapa begitu, Mbak? Kadang kalau aku kepikiran punya uang besok hari, mungkin hari ini aku bisa ngabisin. Misalnya hari besok aku tahu gajian, hari ini sisa uangku bisa habis. Waduh. Jujur gue bisa untuk memanage uang, karena gue sering setelah gue dapet uang, gue pilah-pilah uangnya akan gue gunain seperti apa. Sebenarnya tergantung sih, kayak ada bulan-bulan yang tiba-tiba gue bisa manage uang, tapi ada juga bulan-bulan yang gue nggak bisa manage uang. Jadi tergantung lingkungan gue, kalau misalkan teman gue lagi pada setan semua kayak ngajak nongkrong mulu, itu gue nggak bisa manage uang. Tapi kalau misalkan gue lagi di rumah terus habis itu lingkungan gue lagi bagus, itu gue ya sebulan 2 bulan bisa beli laptop lah. Keren banget gue. Keinginan gue bisa, tapi karena keadaan biasanya sering tidak bisa. Semua orang siapapun ditanya pasti dia akan menjawab gue boros. Borosnya adalah karena pengeluarannya lebih gede daripada pemasukan. Jadi kalau ditanya bisa atau enggak, keinginan gue bisa, tapi untuk saat ini belum bisa. Sejujurnya bisa, kadang bisa enggak juga sih. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan gue lagi pengen ngatur, bisa aja sih kadang gue ngatur keuangan gue, tapi kadang-kadang gue kalau lagi boros jadi lupa ngatur keuangan gue nih gitu. Ini pertanyaannya sulit banget buat gue ya. Karena buat gue itu manage uang itu bener-bener susah menurut gue ya gitu. Pertama kalau gue orangnya nggak boros mungkin ya, soal jajan gitu. Intinya gue tipe orang yang boros, nggak bisa memanage uang. Buat apaan? Buat beli ikan. Ya enggak sih. Maksudnya ya apapun itu gitu, kadang suka jajan, habis buat pacaran juga gitu kadang-kadang. Tergantung, karena kadang gue suka boros, tapi kadang gue juga kalau misalkan emang gak penting-penting banget, gue gak bakal pakai duit gue. Gue merasa gue tipe orang yang bisa manage uang. Wah, gue sih merasa gue bisa manage ya, tapi kata banyak orang gue masih kurang gitu. Jadi klaim sepihak gitu. Tergantung sih. Kalau kemarin COVID, gue kan nggak dapet uang, ya jadi nggak ada yang bisa di manage. Kalau sekarang gue udah dikasih duit lagi, duit jajan.
dari bokap gue lah. Siapa bokap lu? Homeboy. Enggak. Kenapa lu bisa bilang begitu? Karena gue impulsif buying. Maksudnya gimana tuh? Gue mau beli barang yang nggak penting. Tergantung. Kalau uangnya di ATM, gue bisa manage. Kalau di dompet, nggak ada yang bisa gue manage. Dikit-dikit keluar, dikit-dikit keluar. Ide gitu lah. Hah? Gampang keluar. Bentar, ini keluar apaan nih maksud lu nih? Duit kan? Duit. Gampang. Kalau di dompet. Manage uang ya, mungkin bisa dikategorikan seperti itu ya. Kalau nggak bisa manage, tengah bulan kita udah ambiar nyari hutangan kemana-mana. Makanya ya bisa dikatakan sangat bisa manage uang. Gak pacaran? Gak tau sih, udah naluri bisnis gue aja. Emang gue tuh orangnya hemat banget kalau ada di ATM. Jadi kayak, iya, gue Kenapa, Rek? Kenapa? Kok sedih sih? injek. Nggak, serius balik. Cara gue manage uangnya, kalau di ATM gue tuh, gue hemat. Caranya hemat. Lu pakai otak lu, hemat. Gue akan membeli sesuai kebutuhan gue. Gue tidak akan mau membeli, contoh gue punya uangnya 1 juta, gue tidak akan mau membeli kebutuhan gue yang nilainya sampai 500.000. Gue akan membeli kebutuhan gue yang nilainya 50.000. Jadi gue mengandalkan 2 buah alat yang membantu gue untuk manage uang. 1, gue punya account book, itu dimana gue merecap semua keuangan gue mulai dari pengeluaran sampai pemasukan gue. Juga nantinya bisa gue lihat target gue ke depannya berapa dari uang yang ada di situ. Dan gue juga kombinasikan dengan salah satu aplikasi di HP gue yang mana juga merecap pemasukan dan pengeluaran gue. Dan dia ada daily recap, monthly recap sampai yearly recap, yang mana di situ bisa gue cek account gue kira-kira apakah sehat dan jalan atau enggak, sehingga bisa gue lihat apakah gue seimbang atau enggak pengeluaran dan pemasukannya. Nabung aja sih. Gue lebih kayak nabung ke ATM gue, dimana gue bisa simpan dan pinjam. Jadi kayak gue lagi dapet duit, gue taruh. Tapi kalau misalkan gue butuh duit, gue ambil. Jadi kayak gue minjem gitu sama tabungan gue sendiri. Tapi lebih sering minjem sih. Jadi kayak gue gak punya tabungan gitu sekarang gitu. Karena utang gue banyak di tabungan gue, karena gue selalu membuang-buang duit. Gitu. Jadi lu suka ngutang ya? Nggak ngutang sih, tapi kan ngutangnya sama duit tabungan gue sendiri. Jadi jatuhnya kayak suka-suka gue, kan itu duit gue. Kenapa lo yang ngomong kayak gitu? Tapi lu gak pakai pinjol kan? Enggak dong. Tapi gue ditawarin sih pinjol. Gue paling kalau mengatur biar menurut gue keuangan gue aman itu paling investasi sih. Mungkin dalam hal apapun itu gitu. Pertama kadang hobi gue banyak gitu. Kadang-kadang gue suka ikan, ya udah gue beli ikan yang mahal, terus gue pelihara, gue jual sampai gue bisa menghasilkan uang lebih dari situ. Itu sih paling gue memanage uang ya. Habis tapi kelihatan barangnya gitu. Cupang main gak lu? Enggak. Gue jenis ikannya apa aja sih. Kalau Cuma cupang cewek lu? wah, jangan dong itu. Nggak boleh, itu nggak baik. Tapi kali-kali nggak apa-apa. Enggak bohong. Manage-nya biasanya gue mungkin bagi-bagi kayak duit jajan gue yang buat gue beliin kayak barang yang gue pengen, sama kayak yang ada sisanya gue tabung gitu. Kalau orang-orang kan kebanyakan yang gue lihat di Twitter, Instagram gitu kan ya, dia kan setiap awal bulan misalkan kan langsung manage gaji kan, pendapatan gitu, langsung di pos-posnya dibagi-bagi tuh. Kalau gue tuh tipenya yang justru di akhir bulan gitu, kayak gitu. Jadi kalau di akhir bulan nih ketahuan nih sisa berapa, ya udah kita pecah jadi untuk ini, untuk itu, kayak gitu. Karena kalau untuk di awal bulan gue kayaknya belum bisa, pasti pengen kesini nongkrong segala macem gitu. Gue biasanya estimasi dulu, bulan ini gue bakal pengeluaran berapa. Jadi gue bakal estimasiin, abis itu gue bagi, bakal gue simpen buat tabungan gue yang akan datang. Mungkin punya pos-pos gitu ya. Kalau aku sih kebiasaan untuk bisa memanage uang aku itu, aku punya 5 pos, yaitu mungkin untuk kebutuhan bayar kosan, kedua kebutuhan dadakan, ketiga kebutuhan yang rutin yang memang harus dibeli setiap bulan, terus juga mungkin kayak internet gitu-gitu sih. Jadi gue punya buku notes gitu, bakal kayak akan gue bagi-bagi kira-kira pengeluaran gue seperti apa aja dan juga kebutuhan gue bakal apa aja. Cara gue mau manage, ya gue tahan-tahan aja sih. Gue ngeluarin sesuai kebutuhan gue aja, kayak makan, bensin gitu-gitu. Kalau gue belanja-belanja itu pasti duit gue langsung habis, nggak nyampe akhir bulan udah habis. Gue itu misalkan gue baru dapet duit, gue harus bagi dan ngeplot-plotin. Gue harus belanja kayak gimana, jajan gue berapa, dan gue untuk save masa depan gue berapa. Jadi ada yang gue pakai, ada yang gue sisihin. Nah, yang gue sisihin ini gak akan gue pakai sampai mungkin nanti kalau misalkan ada urgent baru gue pakai. Satu, kita harus mikirkan ya kebutuhan pokok kita satu bulan itu berapa, kemudian tabungan berapa, dan kebutuhan harian itu kira-kira taksirannya berapa. Dengan kebutuhan harian itu kita bisa kalikan dalam 30 hari dalam satu bulan kan, berarti masih ada sisa berapa, itu yang harus kita atur gitu.
untuk diri gue sendiri, karena semua uang gue untuk pacar gue. Itu prioritas. Ya gue sih kalau ada sisa duit biasanya gue buat nongkrong sama temen-temen gue atau enggak olahraga, paling driving gue main golf. Ya gimana main golf? Apa? Kayak gimana? Main golf. Ya. Kamu mau gue ajarin? Mau dong. Ya gini nih. Nggak kena tapi. Kalau ada sisa uang, ya buat urgensitasnya, buat mungkin sakit ke rumah sakit, nauzubillah min dzalik, apa kalau biaya sekolah anak-anak. Yang biasa gue keluarkan itu buat gue belanja sendiri sih, entah gue beli baju atau gue beli sepatu. Biasanya ke jajan ya. Tapi jangan lupa sedekah, lebih penting. Gue tabungin buat masa depan gue nanti. Mungkin entah buat nikah atau bangun rumah, walaupun sedikit. Ya kalau waktunya panjang kan bisa banyak juga menurut gue gitu. Gue tabung, gue hemat bos. Tapi kalau di dompet itu random sih. Kadang nggak bisa gue lihat dikit-dikit apa rokok misalnya gue beli. Terus kalau misalkan gue lihat makanan bisa aja juga Indomaret, Alfamart atau apapun itu. Tapi kalau di ATM gue bakal kayak mikir 2 kali karena ATM tuh ribet. Lo harus masukin ATM-nya dulu ke mesinnya. Lu klik pin lu, abis itu kayak lu nunggu dulu ntar resipnya baru keluar, itu kayak lama banget. Tapi kalau dompet kayak dompet gue di sana. Oke. Jadi kalau misalnya di Indomaret nih misalnya, gue nggak ada cash, pas gue keluarin set, ya nggak ada cash, nggak jadi mbak. Tapi kalau misalkan ada cash, set, udah mbak 10.000 nih, udah langsung gue cabut. Jadi kayak gampang banget ngeluarin duit kalau di dompet. Gue biasanya tabung buat nanti kayak keperluan gue yang mendadak atau apapun. Wah banyak, buat hobi, buat quality time gue tuh pribadi ya. Itu baca buku, jadi gue pasti alokasiin beli buku. Terus ngasih orang tua juga ada. Orang tua apa nih? Orang tua kandung. Terus udah sih itu aja sih. Hobinya apa mas? Hobi gue baca buku, futsal, nonton One Piece. Sisa uangnya biasanya gue tabung sih. Biasanya aku tabungin sih, harus disimpan. Karena bagi aku nggak mau. Jadi gini, uang 1 juta itu kalau aku habisin pasti habis. Jadi aku harus sesuaikan dulu dengan kebutuhan. Sisanya aku puterin lagi gimana caranya uang 1 juta tadi nambah lagi. Jadi aku tidak akan pernah buat uang 1 juta diam, tapi uang 1 juta itu sisanya aku puterin lagi untuk bisnis yang lain. Biasanya gue bakal beli sesuatu yang menyenangkan diri gue sendiri, contoh sepatu atau baju atau apapun itu. Kalau untuk masih ada uangnya itu biasanya gue spendnya ngalihinnya kedua sih. Satu untuk dana tabungan, satunya lagi untuk dana tak terduga. Jadi kalau misalnya tabungan gak bisa gue otak-atik, tapi kalau dana tak terduga itu bener-bener akan gue pakai kalau misalkan gue lagi ada kenapa-napa dan gue butuh banget dana. Tergantung ya sisanya cash atau debit. Kalau misalkan lagi debit mungkin gue bakal bisanya pakai buat OVO, GoPay, Shopee gitu-gitu. Kalau misalkan cash biasanya gue pasti ke warung depan rumah gue. Kalau masih ada sisa uangnya itu pasti gue spend selalu untuk investasi ya, yang mana gue pisahkan investasinya itu yang akan gue ambil dari uang dingin gue sehingga kedepannya bisa gue tabung dan gue bisa ada dana darurat juga. Ada sih buat bensin doang. Kan spend ada yang sifatnya untuk tahunan, itu deposito yang bisa kita ambil suatu waktu ketika kita sakit ya terutama, ataupun kalau ada lebih buat piknik, karena kan hidup nggak melulu tentang kerja, nggak melulu tentang sakit, tapi juga harus ada piknik, kebutuhan hati, kebutuhan batin kan.